Luming belum pernah mendengar tentang sekte mayat surgawi sebelumnya, tetapi setelah memasuki istana surgawi surga Empyrean, itu seperti guntur di telinganya. Sekte mayat surgawi adalah faksi yang sangat menakutkan dan kuat. Seperti istana surgawi kaisar, itu adalah salah satu faksi paling kuat di benua hutan belantara surgawi. Selain itu, sekte mayat surgawi dan istana surgawi surga Empyrean adalah musuh bebuyutan. Mereka bertarung tanpa henti dan akan bertarung sampai mati setiap kali bertemu. Hal yang paling menakutkan adalah sekte mayat surgawi tiba-tiba bangkit dalam 300 tahun terakhir. Mereka berkembang dengan kecepatan yang mengerikan, terus-menerus merambah wilayah asli istana surgawi kaisar. Istana langit-langit Empyrean telah berperang melawannya selama ratusan tahun, namun bukan saja mereka tidak menghancurkannya, namun kekuatan sekte mayat surgawi juga menjadi semakin kuat. Pada titik ini, meskipun sekte mayat surgawi masih lebih lemah daripada istana surgawi surga Empyrean, mereka tidak jauh di belakang. Namun, bukankah sekte mayat surgawi selalu berperang melawan istana surgawi surga Empyrean di beberapa wilayah besar di kedalaman wilayah Tandus Timur? Kapan muncul di bagian timur wilayah Tianshuan? Wilayah Tianshuan terletak di ujung paling timur dari benua hutan belantara ilahi. Terus terang, itu di perbatasan, tapi sekte mayat surgawi benar-benar menyusup ke tempat ini. Mungkinkah Bu Chen berasal dari sekte mayat surgawi? Suara Huang Jing sedikit bergetar. Wajahnya pucat. Hehehe, tebakanmu benar. Kami adalah orang-orang dari sekte mayat surgawi, dan kami adalah penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Tiba-tiba, beberapa tawa dingin dan memekakkan telinga terdengar. Suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti dua potong logam yang bergesekan. Suara mendesing. 3 peti mati besar, masing-masing panjangnya 100 meter, terbang di udara. Dalam sekejap, ketiga peti mati itu berhenti di 3 arah berbeda, mengelilingi semua orang dalam formasi segitiga. Mereka sebenarnya berasal dari sekte mayat surgawi, dan mereka adalah penjaga mayat. Wajah Suzong dan yang lainnya sangat muram. Penjaga mayat sekte mayat surgawi dan penjaga dewa surga Empyrean istana surgawi Empyrean memiliki arti yang sama. Mereka adalah elit dari pasukannya masing-masing. Saya mengerti sekarang. Jadi, Anda menangkap pembangkit tenaga listrik yang berada di atas alam leluhur bela diri untuk memurnikan mereka menjadi mayat yang dimurnikan. Kata Suzong. Hehe, omong kosong. Mayat orang-orang itu tentu saja digunakan untuk dimurnikan menjadi mayat yang dimurnikan. Tawa dingin terdengar dari peti mati di timur. Caw, bagaimanapun juga, penggunaan mayat Grandmaster seni bela diri terbatas. Sekarang setelah saya mengirim beberapa mayat kerajaan bela diri, saya dapat memurnikan beberapa mayat halus yang lebih kuat. Sebuah suara datang dari peti mati di barat. Kamu sudah menemukan kami. Kata Suzong. Kakak, omong kosong. Penjaga surgawi di Tian, Anda telah menyelidiki kami. Apakah menurut Anda kami tidak tahu? Alasan kami pergi ke pegunungan Black Lion adalah untuk memikat Anda ke sini. Hehe, dengan patuh terimalah kematianmu. Suara dingin terdengar dari peti mati di sisi timur. Di saat yang sama, tutup peti mati terbuka dengan sekali klik. 7 atau 8 bayangan hitam terbang keluar dari sana. Itu adalah rantai hitam. Bajingan dari sekte mayat surgawi, ini adalah wilayah Tianshuan, wilayah istana surgawi surga Empyrean. Sejak Anda datang ke sini, Anda semua bisa tinggal di sini. Pria botak itu meraung dan menerkam peti mati di timur. Sinar pedang menyilaukan yang panjangnya 1000 meter terpotong. Seolah-olah bisa membelah seluruh langit dan bumi. Tapi, bas, rantai hitam itu sepertinya memiliki pikirannya sendiri saat menembus udara. 8 rantai saling terkait dan menyerang energi pedang. Ledakan. Dengan getaran yang keras, sinar pedang dihancurkan oleh rantai besi, namun rantai besi tersebut juga terbang kembali. Kamu punya keahlian. Bagus. Semakin kuat Anda, semakin baik. Semakin kuat Anda, semakin kuat pula mayat yang dimurnikan. Tawa dingin dan menyeramkan datang dari peti mati. Kemudian, peti mati mengeluarkan suara retak dan tutupnya terbuka sepenuhnya. Bas, sesosok tubuh kekar terbang keluar dari dalam. Tingginya lebih dari 2 meter. Wajahnya pucat dan tidak berdarah, tapi ada sedikit besi hitam di pucatnya. Matanya melebar karena marah,
tapi tidak ada emosi di dalamnya. Ada rantai hitam yang melilit tubuhnya. Ini adalah mayat yang dimurnikan, bukan orang aslinya. Suzong berkata dengan suara yang dalam. Hehe, saya tidak menyangka orang desa dari tempat terpencil seperti bagian timur wilayah Tianxuan akan memiliki pengetahuan. Suara yang memekakkan telinga terus terdengar dari peti mati. Lalu, bayangan hitam muncul. Sosok berkulit hitam ini terlihat sangat kurus. Tubuhnya terbungkus jubah hitam, memperlihatkan wajah pucat. Wajahnya sepucat mayat, tapi matanya dingin. Ini berarti dia masih hidup. Dikatakan bahwa prajurit sekte mayat surgawi sebagian besar mengendalikan mayat. Masing-masing dari mereka akan memurnikan setidaknya satu mayat yang dimurnikan, atau bahkan lebih banyak mayat yang dimurnikan, dan membawanya bersama mereka. Semakin kuat mayat yang dimurnikan, semakin kuat pula mereka. Hehe, mati, bunuh. Penjaga mayat sekte mayat langit berteriak dengan aura pembunuh. Bas, bas, mayat halus itu melambaikan tangannya, dan 8 rantai itu menari dengan liar ke arah pria botak itu. Jangan mengira aku takut padamu. Pria botak itu meraung dan menyerang mayat yang dimurnikan itu. Dentang, dentang, seketika keduanya mulai berkelahi. Mayat yang dimurnikan itu sangat kuat. Kekuatannya setara dengan seniman bela diri tingkat Raja Bela Diri LV1, dan setara dengan pria botak. Hehe, menurutmu hanya itu yang kumiliki. Keluar. Penjaga mayat itu tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Bas, bas. Tiba-tiba, 2 sosok tinggi terbang keluar dari peti mati besar itu. Sama seperti sebelumnya, ia juga dibalut rantai hitam. Wajahnya pucat, dan di dalam pucatnya, ada lapisan besi hitam. Mayat yang dimurnikan. Keduanya juga merupakan mayat yang dimurnikan. Selain itu, tubuh mereka memancarkan ki mayat yang kuat. Aura mereka begitu kuat sehingga mereka semua telah mencapai tahap awal alam Raja Bela Diri LV1. Menakutkan, seorang penjaga mayat dari Sekte Mayat Surgawi sebenarnya bisa mengendalikan 3 mayat halus dari alam Raja Bela Diri. Kekuatannya terlalu menakutkan. Begitu 2 mayat halus itu muncul, mereka menerkam Luming dan yang lainnya. Aku akan membunuh mereka. Huang Jing dengan dingin berteriak. Tubuhnya bergerak dan menerkam ke arah 2 mayat halus itu. Aura alam Raja Bela Diri LV1 tengah meletus dari tubuhnya. Terlebih lagi, Huang Jing bukanlah Ditian Divine Guard biasa. Dia sama dengan Luming, seorang jenius yang lolos seleksi sebelumnya. Kekuatan tempurnya setingkat lebih tinggi dari Raja Bela Diri biasa. Kekuatan tempurnya mendekati tahap selanjutnya dari alam Raja Bela Diri tingkat 1. Bas, bas, pedang Huang Jing seperti kilat. Dalam sekejap, dia menyerang beberapa ratus kali. Namun, ketika cahaya pedang mengenai mayat yang dimurnikan, seolah-olah itu mengenai logam. Terdengar suara benturan logam dan percikan api beterbangan. Pada akhirnya, hanya meninggalkan sedikit bekas luka di mayat. Mayat halus semacam ini mirip dengan mayat darah bermata emas. Mereka berdua memiliki kulit tembaga dan tulang besi, dan kebal. Lu Ming punya ide. Huang Jing terus berteriak saat dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan 2 mayat halus itu. Bunuh penjaga mayat itu dulu. Suzong tiba-tiba berteriak dengan marah dan menerkam ke arah penjaga mayat, kecepatannya secepat kilat. Kakak, kamu ingin membunuhku. Dalam mimpimu, cakar mayat surgawi. Penjaga mayat Sekte Mayat Langit mencibir dan menerkam ke arah Suzong, mengulurkan sepasang cakar tipis dan meraih ke depan. Segera, mayat Ki memenuhi udara, dan cahaya cakar menebas seperti pisau. Mati, Suzong meraung marah saat dia menebaskan sinar pedang yang tajam. Bang, bang, serangkaian ledakan terdengar saat penjaga mayat Sekte Mayat Langit memblokir serangan Suzong. Meskipun dirugikan, ia memang memblokirnya. Kerumunan orang terkejut. Kekuatan tempur Sekte Mayat Surgawi sungguh menakutkan. Mereka tidak hanya membawa beberapa mayat halus, tetapi bahkan kekuatan tempur mereka sendiri pun sangat kuat. Dengan jumlah orang yang sama, prajurit biasa bukanlah tandingan orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Untungnya, Luming telah mendengar bahwa mayat halus dari Sekte Mayat Surgawi sangat sulit untuk dimurnikan. Mereka tidak hanya membutuhkan mayat ahli seni bela diri, tetapi kondisi untuk memurnikannya juga sangat keras dan membutuhkan semua jenis bahan berharga. Selain itu,
Ada batasan jumlah mayat halus yang dapat dikendalikan oleh setiap orang. Konon hal ini ditentukan oleh kekuatan pikiran seseorang. Jika bukan karena pembatasan ini, sekte mayat surgawi tidak akan terkalahkan, dan tidak ada kekuatan lain yang mampu menandinginya. Bas! Penjaga mayat memblokir serangan Suzong, dan sosoknya dengan cepat mundur sambil mengeluarkan tawa yang menyeramkan. Saat Suzong hendak mengejar, suara berderit datang dari peti mati besar lainnya. Tutup peti mati terbuka, dan rantai hitam melesat seperti sambaran petir, menusuk ke arah Suzong. Kekuatan auranya sangat mengejutkan. Ekspresi Suzong berubah, dan dia tidak mau repot-repot mengejar penjaga mayat itu. Dia berbalik untuk memblokir rantai itu. Dentang, dentang. Setelah beberapa ledakan berturut-turut, tubuh Suzong sedikit gemetar, dan rantainya terbang kembali. Mengaum. Namun, di saat berikutnya, suara gemuruh pelan datang dari peti mati besar itu. Sesosok tubuh menerkam, rantai menari di sekelilingnya, dan dia menyerang ke arah Suzong. Itu adalah mayat halus lainnya di puncak kerajaan bela diri LV1. Ekspresi Suzong sangat serius saat dia terlibat dalam pertempuran hebat dengan pihak lain. Keke, terdengar cibiran yang memekakkan telinga dan tidak menyenangkan. Dari peti mati kedua, sesosok tubuh terbungkus jubah hitam keluar. Ini adalah seorang lelaki tua, dan dengan sekali pandang, orang dapat mengetahui bahwa dia sudah sangat tua. Wajahnya penuh kerutan, tapi wajahnya sangat pucat, sama seperti penjaga mayat sebelumnya. Jelas sekali bahwa ini juga merupakan penjaga mayat. Di sampingnya ada mayat halus yang tinggi dan kokoh. Hanya tetua berambut putih, pria kurus berusia 50-an, dan Lu Ming yang tersisa di arena. Ayo serang bersama dan singkirkan orang-orang ini. Penjaga mayat tua itu memandangi peti mati ketiga. Baiklah, sebuah suara datang dari peti mati ketiga. Kemudian, tutup peti mati terbuka, dan 3 sosok keluar. Salah satu dari mereka jelas merupakan penjaga mayat dan terlihat sedikit lebih muda, sekitar 30 tahun. Di sampingnya berdiri 2 mayat halus. Kedua mayat halus itu memancarkan aura mendiang alam Raja Bela Diri LV1. Hehe, kita masing-masing akan mengambil 2 jenazahnya. Bagaimana? Penjaga mayat sebelumnya muncul di samping penjaga mayat tua dan berkata dengan dingin. 2 mayat per orang, tentu saja. Namun, bocah itu hanya setengah langkah raja. Saya tidak menginginkannya. Penjaga mayat tua itu segera berkata. Aku juga tidak menginginkan tubuh anak itu. Penjaga mayat pertama menggelengkan kepalanya dan memandang penjaga mayat ketiga. Kalian berdua, jangan pergi terlalu jauh. Kau melemparkan hal paling sampah kepadaku lagi. Kali ini, aku tidak menginginkan tubuh anak ini. Kata penjaga mayat terakhir dengan suara yang dalam. Lu Ming terdiam. Mereka bahkan belum mulai berkelahi dan mereka sudah mendiskusikan bagaimana cara mendistribusikan mayat mereka. Apakah mereka mengira mereka adalah ikan di talenan? Ledakan, ledakan. Di langit, terjadi beberapa ledakan keras. Kemudian, 2 sosok muncul. Suzong dan pria botak itu mundur dengan cepat dan berdiri bersama Lu Ming dan yang lainnya. Huang Jing, jangan berlama-lama dalam pertempuran. Mari kita berkumpul dan berangkat bersama. Jangan biarkan mereka memisahkan kita satu per satu. Suzong berkata dengan keras. Huang Jing mengertakkan gigi. Cahaya pedangnya meledak dan dia menebas 2 kali berturut-turut, memaksa kedua mayat halus itu mundur sedikit. Lalu, dia dengan cepat mundur. Bas! Saat Huang Jing mundur dengan cepat, rantai logam menembus kehampaan dan hampir menembus dirinya. Meskipun dia berhasil menghindarinya, dia masih tersapu oleh kekuatan tersebut. Huang Jing mengerang tertahan dan sosoknya mundur dengan cepat ke sisi Lu Ming dan yang lainnya. Jejak darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bas! Bas! 2 mayat halus di puncak alam leluhur bela diri tingkat pertama berdiri di 2 arah, menghalangi pelarian mereka. Kakak, apa menurutmu kamu bisa buru-buru keluar dengan berkumpul bersama? Kamu benar-benar naif. Penjaga mayat di depan mengeluarkan tawa dingin yang memekakkan telinga. Huff, dengan kekuatan kami, bahkan jika kami tidak bisa melawan mereka secara langsung, kamu tidak akan bisa menghentikan kami jika kami ingin menyerang. Huang Jing mendengus dingin. Dia baru saja terluka dan suasana hatinya sedang sangat buruk. Dengan itu, dia melirik Lu Ming dengan dingin dan berkata, Nak,
tidak ada yang bisa menjagamu saat ini. Jangan berharap kami membantu Anda. Kamu sendirian sekarang. Kapan aku bilang aku butuh bantuanmu? Lu Ming tersenyum tipis. Kamu berada di ambang kematian, namun kamu masih keras kepala. Huang Jing dengan dingin mendengus. Hehe, siapa bilang kita hanya sedikit di sini? Penjaga mayat tua itu tiba-tiba mencibir. Apa? Su Zong dan yang lainnya tercengang. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Di depan mereka, peti mati besar lainnya terbang dan terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, itu berada di atas Lu Ming dan yang lainnya. Masih ada lagi. Ekspresi Su Zong dan yang lainnya berubah drastis. Ada lubang yang dalam di sana. Pria botak itu berteriak. Semua orang menantikannya dengan hati-hati. Di dalam kabut, mereka melihat lubang besar di depan mereka. Peti mati itu baru saja terbang keluar dari lubang yang dalam. Kaca, peti mati keempat terbuka, dan 3 sosok keluar. Itu adalah seorang pria muda berusia 20-an dengan wajah pucat. Di sampingnya ada 2 mayat halus. Namun, 2 mayat halus itu memiliki aura yang sangat kuat. Salah satu dari mereka telah mencapai puncak ranah Raja Bela Diri LV1, sementara yang lainnya berada di tahap akhir. Dalam sekejap, wajah Huang Jing, Su Zong, dan yang lainnya menjadi pucat. Kali ini, pihak lain memiliki 9 mayat yang dimurnikan. Di antara mereka, ada 3 orang yang berada di puncak alam Raja Bela Diri ke-55-1, 2 orang di tahap akhir, 2 orang di tahap tengah, dan 2 orang di tahap awal. Dengan tambahan 4 penjaga mayat, kekuatan ini sudah jauh di atas Su Zong dan yang lainnya. Apa yang kita lakukan? Aku hanya bisa menahan mayat puncak Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan. Jika ada mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan di tahap akhir, aku tidak akan bisa keluar dari pengepungan ini. Pria kekar botak itu berkata dengan cemas. Aku juga hampir sama. Paling-paling, aku hanya bisa menahan mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan dan mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan. Lebih dari itu, aku akan berada dalam bahaya. Su Zong juga berkata. Hati Huang Jing dan yang lainnya tenggelam. Adapun 5 mayat halus yang tersisa, Huang Jing hanya bisa menahan 2 mayat di tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-1. Tetua berambut putih dan pria kurus berada di tahap tengah alam Raja Bela Diri ke-55-1 dan masing-masing bisa menahan 1 mayat halus. Hanya ada 1 mayat puncak kerajaan Bela Diri LV1 yang tersisa. Siapa yang bisa menolaknya? Apa yang harus dilakukan? Apalagi ini hanya perlawanan. Pada dasarnya mustahil untuk menerobos. Apalagi masih ada 4 penjaga mayat yang mengawasinya seperti harimau mengawasi mangsanya. Hari ini, kemungkinan besar dia akan dikutuk. Semua orang tidak bisa tidak memikirkan hal ini. Tidak, aku masih muda. Saya tidak ingin mati. Huang Jing meraung marah di dalam hatinya. Selain itu, setelah kematiannya, jenazahnya akan dimurnikan menjadi mayat yang dimurnikan oleh orang-orang dari Sekte Mayat Surgawi. Ini bahkan lebih sulit untuk dia terima. Mayat yang telah dimurnikan sepenuhnya dikendalikan oleh penjaga mayat. Selama kita membunuh penjaga mayat itu, mayat yang dimurnikan tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, Lu Ming, yang selama ini diam, tiba-tiba berbicara. Omong kosong, siapa yang tidak mengetahui logika ini? Tapi ada begitu banyak mayat halus di sini, bagaimana mereka bisa membunuh penjaga mayat? Sungguh menggelikan. Jika kamu memiliki kemampuan, pergi dan bunuh mereka. Huang Jing memandang Lu Ming dengan marah dan berkata dengan nada menghina. Baiklah, aku akan membunuh mereka. Lu Ming maju selangkah, matanya dipenuhi semangat juang. Huang Jing, Su Zong, dan yang lainnya tercengang. Mengapa kamu pergi dan membunuh mereka? Kamu gila. Bahkan jika kamu ingin mati, kamu tidak perlu menyeret kami ke bawah. Huang Jing mencibir. Dia sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lu Ming. Semuanya, aku akan menyerahkan sisa mayat yang dimurnikan padamu. Aku akan mengurus mayat halus Raja Bela Diri LV1 dan para penjaga mayat. Lu Ming menunjuk ke arah penjaga mayat dan mayat halus, yang terakhir muncul. Su Zong dan yang lainnya tercengang. Ini sialan. Su Zong dan yang lainnya ragu-ragu. Biarkan saja dia pergi. Bagaimanapun, dia tidak bisa banyak membantu dengan tetap di sini.
Karena dia ingin mati, kenapa kita tidak memenuhi keinginannya? Huang Jing mencibir. Diam. Jika kamu terus berbicara omong kosong, berhati-hatilah karena aku akan menebasmu terlebih dahulu. Mata Lu Ming melotot dan niat membunuh yang dingin melintas. Wajah Huang Jing memucat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya bergetar. Hahaha, apakah kalian mendengarnya? Raja sampah setengah langkah itu sebenarnya mencoba membunuh kita. Lucu? Ini terlalu lucu. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar seumur hidupku. Saya juga. Penjaga mayat menunjukkan senyuman mengejek. Jangan buang nafasmu pada mereka. Bunuh mereka dan gunakan mayat mereka untuk memurnikan mayat. Itu tepat. Membunuh. Teriak penjaga mayat terakhir. Di sebelahnya, dua mayat halus terbang keluar, dan mayat Qi yang kuat melonjak ke langit. Suara mendesing. Suara mendesing. Salah satu dari dua mayat yang dimurnikan berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat pertama, sementara yang lainnya berada di tahap selanjutnya. Lebih dari selusin rantai terlepas dari tubuh dua mayat halus dan terbang menuju Lu Ming. Ledakan. Pada saat ini, aura Lu Ming meledak sepenuhnya. Meridian darahnya meledak. Pada saat yang sama, tiga konsep angin, api, dan mawar guntur serta tombak panjang muncul di tangannya. Serangan naga sejati. Dia menusukkan tombaknya ke depan, dan naga sejati tiga warna meraung saat menerkam ke arah dua mayat halus itu. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar saat rantainya terlempar ke belakang. Naga sejati tiga warna tidak berhenti dan terus menyerang dua mayat halus itu. Bang! Bang! Kedua mayat halus itu bergetar hebat dan terlempar ratusan meter jauhnya. Mata Suzong, Huang Jing, dan yang lainnya menatap dengan marah, hampir meledak. Mulut mereka terbuka lebar, dan wajah mereka dipenuhi rasa tercengang. Hanya dengan satu gerakan, Lu Ming telah mengusir dua mayat halus. Salah satunya bahkan adalah mayat halus di puncak kerajaan bela diri tingkat pertama. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki kemampuan tempur yang begitu kuat? Lebih penting lagi, Lu Ming hanyalah seorang prajurit setengah raja. Bagaimana seorang prajurit demi King bisa mengalahkan dua mayat halus yang begitu kuat dengan satu gerakan? Mereka mengira mereka sedang bermimpi. Terutama Huang Jing, wajahnya yang bisa dibilang cantik dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelumnya, dia telah mengejek Lu Ming dan sangat meremehkannya. Tapi sekarang, kemampuan Lu Ming berada di luar pengetahuannya. Di usia yang begitu muda, raja setengah langkah, tombak di tangan, dan memahami tiga maksud, saya rasa saya sudah tahu siapa dia. Suzong bergumam, tapi wajahnya dipenuhi ekstasi. Siapa ini? Siapa ini? Huang Jing bertanya dengan bingung. Di seluruh wilayah timur wilayah Tianxuan, siapa lagi yang memiliki kekuatan tempur seperti itu selain pengawal ilahi langit timur yang baru, Lu Ming? Kata pria botak itu. Lu Ming. Lu Ming. Jadi itu dia, tidak heran. Huang Jing awalnya tercengang. Segera setelah itu, dia berteriak karena terkejut. Nama Lu Ming telah menyebar ke semua penjaga langit kaisar di bagian timur wilayah Tianxuan. Tidak banyak penjaga surgawi kaisar surga yang belum pernah mendengar tentang dia. Beberapa orang yang hadir pernah mendengar nama Lu Ming. Kamu datang ke sini bersama-sama, tetapi kamu tidak tahu bahwa pihak lain adalah Lu Ming. Pria botak itu terdiam. Ahem, aku hendak bertanya, tapi aku disela. Suzong terbatuk beberapa kali. Wajah Huang Jing menjadi pucat. Dialah yang menyela perkenalan diri Lu Ming sebelumnya. Pada saat itu, dia berpikir bahwa tidak perlu memperkenalkannya kepada raja setengah langkah. Sekarang dia memikirkannya, dia merasa sedikit panik. Lu Ming, pihak lain sebenarnya adalah Lu Ming. Dia adalah seorang jenius langka dari Istana Langit Empyrean di wilayah timur, seorang jenius yang telah mengalahkan seorang raja sejati saat masih berada di alam raja setengah langkah. Jika dia tahu bahwa pihak lain adalah Lu Ming, dia tidak akan mengejeknya seperti itu. Sekarang, dia dipenuhi penyesalan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Raja yang hanya setengah langkah. Seorang penjaga mayat berteriak tidak percaya. Penjaga mayat lainnya juga memiliki ekspresi serupa. Membunuh. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan auranya seperti naga. Dia melambaikan tombak panjang dan pancaran tombak yang kuat meledak. Bunuh bocah ini. Penjaga mayat terakhir berteriak dengan marah. Dentang. Dentang.
Kedua mayat halus itu melambaikan rantai mereka dan menyerang Luming. Rantai itu sangat menakutkan dan dapat menghancurkan gunung. Namun, Luming tidak takut. 10.000 naga membunuh. Dengan goyangan tombak panjang, ratusan naga kecil tiga warna terbang keluar. Kedua mayat halus itu dipukul dan mundur, bahkan menyelimuti beberapa penjaga mayat. Sial, ayo kita bunuh dia bersama-sama. Penjaga mayat tua itu meraung dan ingin mengendalikan penjaga mayat untuk menyerang Luming. Memblokir penjaga mayat itu. Bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa kita harus memblokirnya dan mengulur waktu untuk Luming. Suzong meraung dan menerkam mayat puncak kerajaan bela diri LV1 yang dimurnikan. Dia bahkan menyelimuti mayat Raja Bela Diri LV1 yang dimurnikan dan menjepitnya. Pria kekar botak, Huang Jing, dan yang lainnya semuanya berteriak dan menyerbu ke arah mayat yang dimurnikan. Ledakan Luming memberi mereka harapan. Pada saat itu, mereka secara alami memberikan segalanya. Untuk sementara waktu, wilayah ini benar-benar tenggelam dalam pertempuran besar. Inti penting Luming meledak dan tombak panjangnya seperti naga. Cahaya tombak besar itu seperti gunung, benar-benar menekan kedua mayat halus itu. Ketika Luming melawan Sue Chow saat itu, sebelum tiga maksud angin, api, dan guntur menyatu sepenuhnya, kekuatan tempur Luming sudah setara dengan Sue Chow. Setelah itu, ketiga jenis niat tersebut digabungkan sepenuhnya, dan kekuatan ketiga niat tersebut meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, tiga kemutlakan Dewa Naga telah berevolusi dari teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat surga menjadi teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat surga, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Kekuatan tempur Luming juga meningkat pesat, dan dia dengan mudah menghancurkan Sue Chow. Selama periode waktu ini, esensi vital Luming telah diubah menjadi 99%. Pada saat yang sama, pemahamannya tentang tiga kemutlakan Dewa Naga semakin dalam dari hari ke hari. Sekarang, kekuatan tempur Luming telah sepenuhnya melampaui alam Raja Bela Diri tingkat pertama puncak biasa. Itulah mengapa Luming bisa menekan dua mayat halus itu. Tidak bagus, ayo kita bunuh bocah itu bersama-sama. Penjaga mayat tua itu meraung, sangat terkejut. Membunuh. Membunuh. Keempat penjaga mayat meledak dengan ki mayat dan 4 lampu cakar mencakar Luming. Melahap. Mata Luming berkedip, dan 9 garis keturunan naga terbang keluar. Dia membuka mulutnya dan meraung, dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Kekuatan garis keturunanku. Esensi darahku. Seketika, keempat penjaga mayat itu berteriak ketakutan. Kekuatan garis keturunan dan esensi darahnya bergetar saat mereka dimakan oleh 9 garis keturunan naga. 9 naga menginjak-injak langit. Luming melihat ke bawah dari atas dan mengambil 2 langkah berturut-turut. Ledakan. Kekuatan kekerasan menghantam 4 penjaga mayat. Tubuh keempat penjaga mayat gemetar dan mundur. Serangan satu jalur Gokudo. Pada saat ini, tubuh Luming sedikit melengkung dan tulang punggungnya berputar seperti naga besar. Kekuatan dan konsep yang tak ada habisnya mengalir ke arah tombak. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, Luming dan tombak panjang itu sepertinya menjadi satu. Mereka berubah menjadi sinar tombak yang tajam dan menusuk ke depan. Bas! Ruangan itu sepertinya telah tertusuk oleh ujung tombak dan mulai berfluktuasi dengan hebat. Dari kejauhan, ruang itu tampak seperti gelombang yang tertusuk senjata tajam. Riak muncul di kedua sisi, dan tanda jelas muncul di tengah. Ini adalah jurus terkuat dari 3 jurus absolut Dewa Naga, yaitu jurus ekstrim. Itu hanya bisa digunakan setelah seseorang memahami 3 maksud angin, api, dan kilat dan sepenuhnya menggabungkannya. Jurus ini memiliki kecepatan konsep guntur, daya tembus konsep angin, dan daya ledak konsep api. Itu dikenal tidak bisa dihancurkan, mampu menembus segalanya, itu adalah gerakan pembunuh ofensif terkuat. Jurus ini ditujukan pada penjaga mayat terakhir yang muncul. Langkah ini terlalu cepat. Dalam sekejap, ia telah sampai di depan penjaga mayat itu. Ah! Penjaga mayat itu berteriak ketakutan dan ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Dia hanya bisa merentangkan cakar putih yang mematikan itu dan menghadang di depannya. Puci! Cakarnya yang seperti baja ditusuk seperti tahu. Kemudian, tombak itu menembus dahi pria itu. Bas! Kemudian, dengan goyangan tombak panjang, kekuatannya meledak dan tubuh lawan terkoyak-koyak.
Dia sudah mati. Seorang penjaga mayat yang kuat telah mati begitu saja, dibunuh oleh Lu Ming dengan satu tembakan. Kekuatan tempur penjaga mayat ini jelas tidak lebih lemah dari alam Raja Bela Diri LV1 tahap akhir. Namun, ia dibunuh oleh Lu Ming begitu saja. Jika bukan karena mereka berada di tengah pertempuran besar, Su Zong dan yang lainnya pasti akan tercengang. Meski begitu, lidah mereka keluh dan kaget. Hal ini khususnya terjadi pada Huang Jing. Dia hampir kehabisan akal. Memikirkan bagaimana dia mengejek Lu Ming sebelumnya, dia akan tamat jika Lu Ming menembaknya dengan cara yang sama. Segera setelah penjaga mayat meninggal, dua mayat halus yang melawan Lu Ming berhenti di udara seperti dua boneka, tidak bergerak sama sekali. Ah, tidak bagus. Kumpulkan mayat-mayat halus untuk dipertahankan. Tiga penjaga mayat yang tersisa hanya ketakutan ketika mereka berteriak dengan panik, mati-matian berusaha mengingat mayat mereka yang halus untuk dipertahankan. Hentikan mereka, hentikan mayat-mayat halus ini. Su Zong meraung sambil menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan kedua mayat halus itu. Yang lainnya juga sama. Mereka berjuang sekuat tenaga untuk menahan mayat-mayat halus tersebut sehingga mereka tidak bisa kembali untuk bertahan. Sial, sial. Ketiga penjaga mayat itu meraung dan mundur dengan panik. Serangan jalur Gokudo. Pada saat ini, Lu Ming melancarkan pukulan ekstrim lainnya. Bas! Pria dan tombak itu menjadi satu, menembus udara dan menusuk ke arah belakang penjaga mayat. Ark! Tidak ada pertolongan. Penjaga mayat itu ketakutan dan meraung putus asa. Dengan lambaian tangannya, peti mati perunggu kuno muncul di depannya, menghalanginya. Namun, itu tetap saja sia-sia. Sinar tombak Lu Ming menembus peti mati perunggu kuno dan jantung pihak lain. Penjaga mayat itu mengeluarkan raungan enggan dan kemudian berhenti bernapas. Penjaga mayat kedua, mati. Begitu penjaga mayat ini mati, ketiga penjaga mayat yang dikuasainya langsung berhenti di udara seperti boneka. Di antara mereka ada mayat halus yang berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 1. Tadinya berkelahi dengan pria botak, tapi sekarang semuanya berhenti. Kamu dari Sekte Mayat Surgawi, pergilah ke neraka. Pria botak itu tidak memiliki lawan, jadi dia segera meraung dan menyerang dua penjaga mayat terakhir. Selain itu, ada juga pria kurus berusia 50-an. Dia juga tidak memiliki lawan dan juga menyerang dua penjaga mayat. Situasinya telah terbalik. Bas! Tombak penakluk iblis di tangan Lu Ming sedikit gemetar, seolah tidak dapat menahan beban. Lu Ming juga menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan inti esensial yang melonjak di tubuhnya. Masih agak sulit untuk melakukan serangan jalur Gokudo sekarang. Itu menghabiskan banyak vitalitas dan kekuatan fisik asli. Lu Ming merenung. Meskipun pukulan ekstrimnya sangat kuat, dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dia hanya bisa melemparkannya beberapa kali. Terlebih lagi, dia tidak bisa mengeluarkan banyak kekuatan dari gerakan ini. Jika Lu Ming ingin melepaskan kekuatan terkuat dari gerakan ini, dia harus menerobos ke alam Raja Bela Diri dan menyingkat rune niat untuk ketiga niat tersebut. Juga, tombak penakluk iblis ini tidak lagi berguna. Lu Ming memandangi iblis yang menundukkan tombak di tangannya dan berpikir dalam hati. Kekuatan ledakan dari serangan jalur Gokudo terlalu besar, dan itu merupakan beban yang sangat besar pada tombaknya. Ayo bunuh kedua penjaga mayat ini dulu. Pikiran Lu Ming berputar. Tombak panjangnya bergetar dan dia terus menyerang kedua penjaga mayat itu. Sinar tombak yang sangat besar menekan ke bawah, dan dengan kerjasama dari pria botak dan pria kurus, hanya dalam dua gerakan, kedua penjaga mayat itu mengeluarkan banyak darah dan terluka parah. Selamatkan aku, Tuan Muda Kui. Selamatkan aku. Kedua penjaga mayat itu berteriak dengan gila dan berlari menuju lubang yang dalam dengan sekuat tenaga. Masih ada orang di sana. Bunuh keduanya secepat mungkin. Lu Ming berteriak. Dari arti kedua penjaga mayat itu, masih ada seseorang di dalam lubang yang dalam itu, dan sepertinya lebih kuat lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia masih belum muncul, tapi bagaimanapun juga, dia telah membunuh dua penjaga mayat terlebih dahulu. Kamu ingin pergi, mati. Pria botak itu meraung ketika dia menyerang dua penjaga mayat. Selain Lu Ming dan si pria kurus, kedua penjaga mayat itu tidak bisa melawan sama sekali. Ledakan. Tombak panjang Lu Ming sebesar gunung. Ini menggabungkan tiga konsep dan menekannya.
Penjaga mayat tua itu menjerit kesakitan. Tubuhnya mengeluarkan suara retak saat dia diledakkan ke tanah oleh Luming. Darah mengalir keluar dari mulutnya, dan dia sudah menghembuskan napas lebih banyak daripada yang dia hirup. Ah! Di sisi lain, pria berotot botak itu menebas dengan pedangnya, membelah penjaga mayat itu menjadi dua. Pada titik ini, keempat penjaga mayat semuanya telah terbunuh. Setelah keempat penjaga mayat itu mati, semua mayat halus itu berdiri di sana seperti kayu. Hahaha, murid sekte mayat surgawi akhirnya mati. Pria botak itu tertawa. Su Zong, Huang Jing dan yang lainnya juga menghela nafas lega, seolah-olah mereka telah terbebas dari beban yang berat. Su Zong, Huang Jing dan tetua berambut putih berjalan menuju Luming. Namun, ekspresi wajah mereka sangat rumit. Luming, aku benar-benar gagal mengenalimu sebelumnya. Aku sangat malu. Su Zong menangkupkan tinjunya ke arah Luming, wajahnya dipenuhi rasa malu. Terima kasih kembali, Luming berkata dengan santai. Huang Jing menggigit bibirnya erat-erat. Wajahnya merah karena malu. Dia memandang Luming dan ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Dia ingin meminta maaf kepada Luming. Namun, memikirkan sikapnya sebelumnya, dia tidak sanggup melakukan hal itu. Dia telah mengejek Luming karena menjadi beban mereka sebelumnya. Tapi apa kebenarannya, Luminglah yang menyelamatkan mereka. Jika bukan karena Luming, mereka akan berada dalam bahaya. Adik kecil Lu, kamu jauh lebih kuat dari rumor yang beredar. Mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Pria botak itu juga berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum terus terang. Sebelumnya, dia juga meremehkan Luming dan berpikir bahwa dia akan menjadi beban bagi mereka. Namun, mereka sekarang menyadari bahwa kekuatan tempur Luming jauh lebih kuat dari yang dikabarkan. Semuanya, menurut apa yang baru saja dikatakan oleh penjaga mayat itu, pasti masih ada orang-orang dari sekte mayat surgawi di lubang yang dalam itu. Apa rencanamu selanjutnya? Luming mengubah topik pembicaraan. Saya pikir kita harus segera meninggalkan tempat ini dan melaporkan situasinya kepada atasan, sehingga mereka dapat mengirimkan ahli yang lebih kuat. Ekspresi Su Zong agak suram saat dia berbicara. Meskipun kekuatan tempur Luming tinggi, dia masih menjadi raja setengah langkah. Jika pihak lain mengirimkan raja bela diri tingkat kedua, mereka semua akan berada dalam bahaya. Kesenjangan antara setiap tingkat kerajaan bela diri sangat besar. Seorang ahli alam bela diri Raja LV2 dapat dengan mudah membunuh ahli alam Raja bela diri LV1. Menurutku kita juga harus meninggalkan tempat ini. Kata Huang Jing. Saya kira tidak. Pria botak itu melihat ke lubang yang dalam dan berkata sambil menjilat bibirnya. Oh, Su Zong dan yang lainnya memandang pria botak itu dengan heran. Semuanya, pembangkit tenaga listrik Sekte Awan Langit, Sekte Pedang Ilusi, dan Aula Singa Hitam yang merupakan Grandmaster bela diri ke atas semuanya telah menghilang. Mereka pasti dibunuh oleh Sekte Mayat Langit dan membawa mayat mereka ke sini. Mereka pasti menggunakan mayat tersebut untuk mengolah suatu jenis teknik atau untuk memurnikan semacam mayat halus yang kuat. Dan sekarang, kami telah membunuh keempat penjaga mayat. Pihak lain pasti mendengar keributan itu tetapi masih belum muncul. Saya berspekulasi bahwa pihak lain pasti berada pada saat kritis dalam berkultivasi. Jika kita masuk sekarang, kita mungkin bisa membunuh pihak lain dalam satu gerakan, yang akan menjadi kontribusi yang besar. Mata pria botak itu bersinar dan penuh api. Istana Surgawi Empyrean dan Sekte Mayat Surgawi adalah musuh bebuyutan. Sekarang, Sekte Mayat Surgawi telah menyusup ke bagian timur wilayah Tianshuan. Jika mereka bisa membunuh beberapa penjaga mayat dengan basis budidaya tinggi, Istana Surgawi Empyrean pasti akan memberi mereka hadiah yang mahal. Seketika, Su Zong dan yang lainnya tergoda. Tapi menurutku itu masih terlalu berisiko.